Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Indah Dias Ainingtyas, NIM 19111001021 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video kali ini, saya akan memaparkan biografi, pemikiran, serta kontribusi tokoh Aisyah Siti Badilah Zubair. Ibu Hajah Siti Badilah Zubair merupakan tokoh Aisyah. Siti Badilah dilahirkan di Yogyakarta tanggal 15 Mei 1903 sebagai putri ketiga dari 12 bersaudara keluarga H. Muhammad bin Khotib Wetan, seorang pengusaha batik. Suami Siti Badilah Zubair adalah misan dari Kiai Ahmad Dahlan. Anak-anak Siti Badilah Zubair berjumlah 4 orang, yakni Zahanah, Baroidah. Mereka meninggal dunia dalam usia 18 bulan. Uston merupakan pensiun abri dengan pangkat mayor yang aktif sejak masa peta, dan Asrahan yang gugur ketika pendudukan Belanda di Yogyakarta. Siti Badilah bersama dengan 6 lainnya, Siti Zainab, Siti Aisyah, Siti Daujah, Siti Dalalah, Siti Busroh, dan Siti Hayyinah adalah generasi kedua kader yang dirintis oleh Kiai Ahmad Dahlan berserta istri. Bertujuh mereka menempuh pendidikan di Neutral Magic School di Ngumpasan. Melalui forum kursus, Kiai Ahmad Dahlan terus mendidik mereka dengan pemahaman agama, terutama pada masa ketika gerakan Ahmad Dahlan dilirik sebelah mata oleh sebagian warga di Kauman. Selain menempuh pendidikan di sekolah netral yang mengikuti forum kursus bersama Kiai Ahmad Dahlan, Siti Badilah juga mendapat pendidikan di Mulu. Dalam wawancara bersama Suara Muhammadiyah pada tahun 1979, Siti Badilah mengakui, guru-guru pada masa itu betul-betul ahli sehingga segala pelajaran yang diberikan benar-benar terikat di otak para pelajar. Pada saat menempuh pendidikan di Mulu, Siti Badilah dikenal sebagai pelajar pemberani. Setamat NHJMS Sekolah Dasar Berbahasa Belanda, meneruskan ke Mulu. Dari Mulu meneruskan ke Europese Normal School, Europese Help Acte. Dan pada siang harinya bersama kawan-kawan almarhum diberi pelajaran agama oleh Kiai Ahmad Dahlan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Mulu, Siti Badilah kerap dikirim Kiai Ahmad Dahlan untuk mengisi pengajian di kalangan umum terpelajar, salah satunya di Quick School, baik di Yogyakarta maupun luar kota. Siti Badilah di kalangan wanita Indonesia dan wanita Islam khususnya berhasil mendobrak kebukuan kaum wanita dalam bidang pendidikan, meskipun pendidikan beliau hanya sampai di Mulu. Pemikiran dan kontribusi. Pada tahun 1916, Siti Badilah beserta kawan-kawannya mempunyai gagasan membentuk organisasi wanita. Gagasan itu disampaikan kepada H. Mutahar, tokoh Habib Muhammadiyah yang terkenal bertangan dingin, untuk mendapatkan persetujuan dan pengarahan. Setelah organisasi berjalan teratur dan mantap, kemudian dinamai Aisyah. Aisyah resmi berdiri pada tahun 1917 dan dipimpin oleh 9 orang pengurus. Peran di Aisyah. Siti Badilah termasuk salah satu di antara gadis-gadis Kauman yang menghadiri pertemuan sewaktu Habib Muhammadiyah membentuk bagian Aisyah pada tahun 1917. Bahkan dalam pembentukan struktur Habib Aisyah pertama, Siti Badilah tercatat sebagai penulis. Ketika Habib Muhammadiyah bagian Aisyah memutuskan untuk menerbitkan majalah Surah Aisyah, Siti Badilah termasuk di antara 4 jajaran redaksi pertama. Dalam Kongres Perempuan pertama di Mataram, Yogyakarta pada tahun 1928, Badilah memang tidak masuk dalam struktur panitia penyelenggara, akan tetapi dia bersama utusan Habib Aisyah ikut sebagai undangan atau anggota kongres, sekalipun tidak terlibat dalam kepanitiaan Kongres Perempuan pertama di tanah air ini. Tetapi Badilah dan jajaran Habib Aisyah turut menyukseskan kongres yang dinilai sukses oleh pemerintah kolonial pada waktu itu. Siti Badilah berkali-kali terlibat dalam struktur Aisyah, bahkan sejak kepemimpinan Siti Badilah pada tahun 1911 hingga 1920, beliau sudah terlibat aktif dalam jajaran Habib Muhammadiyah bagian Aisyah. Dalam Kongres Muhammadiyah ke-29 di Yogyakarta pada tahun 1941, Badilah mendapat amanat sebagai Ketua Majelis Aisyah untuk periode 1941 hingga 1943. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta pada tahun 1991 memilih dan menetapkan Siti Badilah sebagai Ketua Aisyah untuk periode 1941 hingga 1953. Muktamar Muhammadiyah di Purwokerto pada tahun 1953 kembali memilih Siti Badilah sebagai Ketua Aisyah. Sekalipun sudah tidak menjabat sebagai pimpinan di Aisyah, Badilah tetap semangat berjuang di Muhammadiyah. Semangat terinspirasi dari para tokoh perintis Muhammadiyah yang berani mengorbankan segala-galanya. Peran Siti Badilah. Selama hidupnya, beliau menjabat sebagai Ketua Aisyah selama 2 periode. Jabatan lainnya adalah anggota PP Aisyah, pengurus Madrasah Aisyah, guru HLS Muhammadiyah Yogyakarta,
Bengkulu Salatiga, Guru School Muhammadiyah Salatiga, dan Yogyakarta. Di samping itu, beliau aktif menyelesaikan beberapa pengajian PPIPY, Wanita Adi Sucipto, Masjid Syuhada, Al-Furqon, yang dikelola sampai akhir hayatnya, dibantu beberapa mubalihah. Di usia senja Siti Badilah, usia 75 tahun, kepemimpinan Aisyah diremajakan untuk menghargai jasa-jasa Badilah yang telah bertahun-tahun mengelola Aisyah. Beliau diangkat menjadi sesepuh Aisyah dan mendapat penghargaan tanda jasa. Siti Badilah meninggal pada hari Rabu dini hari, pukul 3, tanggal 10 Agustus 1988. Almarhum meninggal di usia 85 tahun setelah dirawat di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta selama 20 hari. Demikian pemaparan tentang tokoh Aisyah Ibu Siti Badilah Zubair. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.